Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin kali ini menjadi video yang sangat singkat dan cuma ngobrol-ngobrol aja gitu ya, mengenai 32 bit ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang menggunakan 32 bit gitu ya termasuk mungkin laptop saya juga gitu ya, karena laptop saya mungkin yang di sebelah sini gitu ya, kalau teman-teman kan nggak bisa lihat gitu ya, itu masih menggunakan 32 bit teman-teman. Mungkin teman-teman juga berpikir gitu ya bahwa sekarang 32 bit itu memang sudah sangat tidak berguna sekali gitu, bisa dibilang sudah ini gitu teman-teman, sudah bisa dibilang ketinggalan zaman gitu. Sebenarnya masih bisa berguna gitu, cuman hanya untuk tugas-tugas yang bisa dibilang ringan saja gitu, seperti office dan lain sebagainya gitu teman-teman. Tapi untuk penggunaan sekarang ini bisa dibilang 32 bit itu sudah harus ditinggalkan dan kita harus move on ke 64 bit teman-teman. Mungkin di sini sebagai contohnya saya membuka ini ya teman-teman, membuka Wikipedia mengenai Windows 7 gitu ya. Di sini Windows 7 kita tahu sendirilah bahwa Windows 7 ini tersedia dalam dua varian, ada yang 32 bit dan juga ada yang 64 bit teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat gitu bahwa 32 bit ternyata memiliki maksimum amount of RAM atau bisa dibilang maksimal memori dari RAM yang bisa digunakan gitu ya di Windows 7 32 bit gitu ya, hanya sebesar 4 GB saja teman-teman. Memang 32 bit ini bisa dibilang kalau dalam perhitungan codingnya gitu ya, bisa dibilang dalam perhitungan matematis secara algoritma perkomputerannya gitu ya, bahwa ternyata memang 32 bit itu hanya bisa mendukung sebanyak 4 GB teman-teman RAM-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman tetap memaksa gitu ya menggunakan RAM lebih dari 4 GB, 8 GB atau bahkan 16 GB, bahkan sampai 192 GB gitu ya, tetap teman-teman akan berfungsinya sebanyak 4 GB saja. Bahkan teman-teman kalau misalnya membuka sistem gitu ya, akan muncul kasus seperti ini teman-teman. Di mana teman-teman misalnya install memorinya di sini ya, di sini tulisannya hanya 4 GB tapi 2,25. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman install memori RAM-nya itu sebesar 16 GB, pasti usable-nya di sini hanya 4 GB dan lain sebagainya. Mungkin di sini juga teman-teman juga sebenarnya sadar gitu ya, kalau misalnya teman-teman membeli laptop yang memang sudah build up gitu dari pabrikannya gitu ya, yang sudah memiliki batasan tertentu dan juga memiliki limitasi tertentu gitu ya teman-teman. Bahkan dalam beberapa kasus 32 bit ini justru tidak dimanfaatkan sebanyak 4 GB secara full teman-teman. Contohnya dalam laptop Dell ini gitu ya, bisa dibilang Dell ini gitu ya teman-teman, dalam kasus ini gitu ya. Dalam ininya gitu ya, dalam manufakturnya gitu ya, dari Dell-nya ini sengaja mereka hanya bisa memasangkan RAM maksimal sebanyak 2,25 GB. Lebih dari itu pasti akan masuknya menjadi RAM yang percuma gitu, tidak bisa dipakai sama sekali gitu. Sama seperti laptop saya ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu laptop saya ini adalah ini ya teman-teman, Asus EEE-PC 1015PX. Ini merupakan netbook teman-teman, bahkan bukan bukan sebuah laptop ya, bisa bilang sebuah netbook gitu, kecil banget seperti ini gitu. Ini adalah laptop pertama saya dan sekarang ada di sebelah sini gitu ya teman-teman, nggak bisa lihat gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari manufakturnya juga ini memang sudah defaultnya adalah 32 bit teman-teman. Bahkan harusnya 32 bit tuh bisa maksimal 4 GB RAM-nya. Tapi setelah saya baca-baca mengenai laptop saya sendiri, bahwa ternyata laptop saya ini maksimal hanya bisa dipasang 2 GB teman-teman. Kalau saya pasang sebanyak 4 GB teman-teman, bahkan kalau dipasang paksa gitu ya, laptop ini justru malah black screen teman-teman, tidak bisa booting gitu, karena memang sudah limitasi dari Asusnya sendiri gitu, memang sudah sengaja gitu, netbook ini hanya bisa dipasang 4 GB. Itu tidak tahu alasannya karena kenapa, tapi saya pernah baca-baca katanya karena masalah kestabilan juga dan masalah hemat daya gitu, bisa dibilang karena RAM DDR3 ya, karena di laptop ini DDR3 itu mungkin bisa dibilang voltasenya masih tinggi lah, 1,5 volt gitu ya. Seperti itu, mungkin demi efisiensi baterai juga dan lain sebagainya, saya juga tidak tahu gitu secara pastinya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang memang 32 bit ini bisa dibilang sudah kecil, hanya 4 GB, tapi beberapa manufaktur bahkan ada yang melimitasi lebih-lebih lagi, seperti contohnya ini gitu, pada RAM yang 4 GB tapi malah di usable-nya hanya segini gitu. Ya kita tahu sendiri bahwa usable bisa saja datang dari integrated GPU-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sebesar ini sih memang kayaknya sudah disengaja juga oleh manufakturnya gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi memang kita ini harus bisa beralih gitu ke 64 bit, karena 64 bit sendiri memang komputasinya juga sudah mengizinkan RAM sebanyak 192 GB untuk maksimalnya. Sedangkan kita juga mungkin zaman sekarang ya
pakai RAM 64 GB aja udah banyak banget gitu ya teman-teman. Belum ada mungkin yang sampai 128 GB gitu ya. Ya, terus juga kita kalau misalnya berbicara gitu mengenai software gitu ya, dukungan software saat ini gitu ya teman-teman, bahwa software saat ini itu sudah mengharuskan menggunakan Windows yang 64 bit. Contohnya, salah satunya adalah seperti ini teman-teman ya, saya akan membuka satu aplikasi. Contohnya adalah Adobe Photoshop gitu ya. Kalau ini CS6 mungkin CS6 masih bisa lah ya, masih bisa gitu lah. Menggunakan 32 bit gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan Adobe Photoshop yang CC gitu ya, versi CC, itu minimal RAM-nya adalah 8 GB teman-teman. Karena saya pernah install di 4 GB RAM itu ketika teman-teman menggunakan tool ini gitu ya. Tool selection ini gitu ya, quick selection tool ini gitu ya. Itu dikatakan di bawah sini ya, di status barnya itu dikatakan bahwa RAM-nya katanya kurang gitu. Jadi nggak bisa menggunakan quick selection tool. Terlebih lagi zaman sekarang Photoshop yang CC gitu ya, zaman sekarang apalagi yang tahun 2021 itu sudah ada fitur yang namanya AI teman-teman. Jadi itu benar-benar membutuhkan RAM yang sangat tinggi dan juga bahkan prosesor-prosesor yang bisa dibilang zaman now gitu. Mungkin prosesor yang kayak gen Intel Gen 7, Gen 8 itu aja sudah tidak sanggup teman-teman untuk menjalankan AI tersebut. Minimal harus Gen 9, Gen 10 dan ke atasnya gitu. Jadi memang benar-benar dunia teknologi ini sangat berkembang pesat sekali gitu ya teman-teman. Jadi memang ya seperti itulah teman-teman gitu. Contoh lainnya juga mungkin teman-teman menemukan kayak game gitu ya, game seperti Cyberpunk apalagi gitu ya, atau game apa gitu ya misalnya gitu, pasti dibilang bahwa game tersebut membutuhkan minimal 8 GB RAM gitu. Apalagi Cyberpunk kita tahu sendiri game yang berat gitu, membutuhkan 16 GB. Terus game Mafia juga 16 GB, Control dan lain sebagainya, tuh game-game yang benar-benar berat sekali gitu, pastinya membutuhkan 64 bit gitu teman-teman. Jadi memang bisa dibilang prosesor 64 bit ini menjadi pilihan gitu ya, karena ya kita tahu sendiri lah bahwa prosesor zaman now maupun 32 bit gitu ya, walaupun laptopnya secara default 32 bit, sebenarnya itu bisa 64 bit teman-teman, seperti itu. Cuman ya limitasinya sendiri, kita tahu sendiri lah bahwa 64 bit itu membutuhkan RAM minimal adalah 4 GB gitu. Karena di sini juga di sistem requirement dari Windows 7-nya juga dikatakan bahwa memang membutuhkan minimal adalah RAM 2 GB, bahkan kalau di Windows 10 itu minimal 4 GB teman-teman, seperti itu. Jadi ya memang kita memang harus move on gitu menuju ke 64 bit gitu. Karena ya memang awalnya sih 64 bit itu memang tidak diciptakan untuk kita gitu sebagai pengguna home gitu ya, pengguna rumah gitu, tapi lebih diperuntukkan untuk ini perusahaan-perusahaan gitu ya teman-teman, yang membutuhkan database tinggi dan juga multitasking yang banyak gitu. Karena kalau misalnya kita tahu sendiri gitu, kalau kita membuka browser aja ya, tab dengan jumlah yang banyak itu pasti akan memakan RAM sampai bergiga-giga gitu ya. Ya seperti itu. Tapi ternyata gebrakan ini ternyata akhirnya beralih gitu. 64 bit akhirnya menjadi pengguna rumahan juga gitu, seperti kita gitu ya. Itu pertama kali diperkenalkan oleh macOS gitu teman-teman. Karena macOS merupakan sistem operasi yang bisa dibilang gitu ya, pertama kali memperkenalkan untuk pengguna rumah dengan menggunakan 64 bit. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin Windows juga sebenarnya sudah memperkenalkan gitu, tapi itu memang sasaran marketnya itu kalau 64 bit lebih ke server gitu, dan juga bisnis gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ya memang kita harus beralih gitu. Linux dan macOS sudah dari dulu menggunakan 64 bit terus, tidak pernah menggunakan 32 bit, tapi Windows masih menggunakan 32 bit gitu ya. Jadi ya mungkin disinilah akhirnya kita terjebak gitu ke dalam 32 bit ini gitu. Maka dari itulah mungkin pesan saya sebelum video ini berakhir adalah ya mungkin kita bisa lah beralih ke 64 bit, atau kalau misalnya teman-teman memang masih menggunakan laptop yang bisa dibilang speknya agak jadul dan memang digunakan hanya untuk office saja gitu ya, seperti mengetik-ngetik atau presentasi, ya mungkin 32 bit memang masih cocok, tapi tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terbaru teman-teman. Ya mungkin seperti itulah. Jadi ya mungkin pilihannya hanya dua, teman-teman hanya harus beralih ke 64 bit, atau teman-teman masih menggunakan 32 bit tapi teman-teman tidak mendapatkan aplikasi yang terbaru, fitur terbaru, bahkan update-update dari sistem operasi terbaru gitu. Bahkan Windows 11 aja kita tahu sendiri tidak menggunakan 32 bit lagi gitu, seperti itu. Ya mungkin video ini
saya bilang di awal tadi kayaknya singkat, tapi sekarang ternyata sudah 9 menit ya teman-teman. Jadi ya mungkin mohon maaf ya kalau misalnya terlalu panjang obrolannya juga ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman juga paham gitu ya mengenai 32 bit ini. Seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya teman-teman. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.